Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Operasional Usaha dan fokus pada tujuan SOP, alur kerja serta pengendalian kualitas produk dan jasa. Yang pertama, di sini ada penjelasan makna pentingnya SOP. SOP atau Standar Operating Procedure bukan hanya dokumen aturan kerja, tetapi merupakan fondasi operasional sebuah usaha. Tanpa SOP, proses produksi akan berubah-ubah kualitasnya sulit dijaga dan kinerja karyawan juga lebih sulit dievaluasi. Jadi SOP merupakan alat untuk menyiapkan cara kerja agar sebuah proses berjalan dengan standar yang jelas. Yang tiga, di sini ada penjelasan tujuan dan manfaat SOP. Tujuan utama SOP yang pertama adalah menjaga konsistensi kerja, yang kedua ada mengurangi kesalahan operasional, dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Yang keempat, di sini ada komponen SOP. Dalam SOP terdapat beberapa komponen penting seperti tujuan, ruang lingkup, prosedur kerja, tanggung jawab, flowchart, dan standar waktu. Hingga alat-alat yang diperlukan semua termasuk komponen ini berfungsi untuk menjelaskan secara lengkap bagaimana suatu proses harus dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucky Bali. Selanjutnya yang kelima ada penjelasan alur kerja dan prosedur. Alur kerja atau workflow menggambarkan urutan proses dari awal hingga akhir. Dengan memiliki alur kerja yang jelas, usaha dapat meminimalkan kebingungan, mempercepat waktu penyelesaian, dan juga menghindari tumpang tindih antar tugas. Prosedur kerja yang terperinci membantu karyawan melaksanakan pekerjaan secara sistematis. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart berfungsi sebagai gambaran visual mengenai proses kerja. Melalui diagram, pemilik usaha dapat lebih mudah mengidentifikasi langkah mana yang perlu diperbaiki, mana yang berulang, dan mana yang memakan waktu yang lama. Ini sangat membantu dalam proses evaluasi operasional. Selanjutnya yang ketujuh ada standar waktu dan alat yang dibutuhkan. Standar waktu memungkinkan usaha menentukan berapa lama idealnya setiap langkah dilakukan. Hal ini membuat proses operasional lebih terukur. Selain itu, daftar alat yang diperlukan juga penting agar setiap proses berjalan lancar tanpa hambatan. Dan yang ke-8 ada contoh SOP UMKM. SOP dalam UMKM memiliki banyak jenis. Yaitu yang pertama ada SOP pembuatan produk, yang kedua ada SOP pelayanan pelanggan, yang ketiga ada SOP kebersihan dan keamanan, dan yang terakhir ada SOP penyimpanan serta distribusi barang. Seluruh SOP ini bertujuan memastikan usaha memiliki kualitas layanan dan produk yang terjaga, mulai dari kebersihan sampai cara berinteraksi dengan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan QC. Apa itu QC? QC adalah proses untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar. QC dilakukan dengan mengecek, mengukur, dan mengevaluasi setiap tahapan operasional. Tanpa QC, usaha rentan menghasilkan produk yang tidak konsisten. Tujuan utamanya ada 3. Yang satu, menjaga konsisten mutu. Yang kedua, mencegah kesalahan atau cacat. Dan yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Dengan kualitas yang stabil, kepercayaan pelanggan akan meningkat yang pada akhirnya membuka dan membentuk usaha secara berkembang. Jadi peran QC dalam UMKM itu sangat penting karena membantu mengurangi kerugian akibat produk rusak, membangun loyalitas pelanggan, serta menjaga agar produk tetap kompetitif dibanding dengan usaha lain. QC juga menjadi alat evaluasi untuk memperbaiki proses produksi secara terus-menerus. SOP memberikan pedoman tentang bagaimana pekerjaan dilakukan, sedangkan QC memastikan pekerjaan tersebut benar dilakukan sesuai SOP. Jika SOP adalah aturan main-main, maka QC adalah menjaganya. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan produk kualitas tinggi. Jadi seluruh pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen operasional atau SOP ini merupakan satu kesatuan yang membentuk fondasi usaha yang kuat. Dengan menerapkan SOP dan QC ini, UMKM dapat menjaga kualitas, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan usaha kita ke depannya. Oke, mungkin cukup di sini saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.